Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab kita dan kitab Imamat. Hari ini saya akan tetap melanjutkan pemahaman Alkitab kita yang kemarin, yaitu Imamat pasal 11 ayat 13 hingga ayat ke-23. Saya tidak akan membacakan ayat-ayat ini karena kemarin sudah kita baca bersama-sama. Imamat 11 ayat 13 hingga 23 berbicara tentang binatang-binatang udara yang najis dan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa burung-burung yang haram untuk dimakan kadang-kadang dipakai oleh Tuhan. Misalnya Tuhan memakai gagak untuk memelihara Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat ke-6. Nuh mengirim keluar burung gagak. Kejadian 8 ayat ke-7. Juga burung nasar dipakai Tuhan untuk bayangan dirinya dari dirinya sendiri. Keluaran 19 ayat ke-4. Dan anak-anaknya bahkan yang mencapai tingkat-tingkat rohani yang tinggi. Misalnya dalam Lukas 17 ayat ke-37. Saudariku, padahal di sini firman Tuhan berkata bahwa burung-burung ini kehinaanlah serta patut kamu ngeri akan dia. Apakah firman Tuhan itu saling bertentangan? Sama sekali tidak. Kita harus mengerti bahasa Alkitab. Yesaya 8 ayat ke-43. Memang di dalam Alkitab seringkali satu binatang atau burung dipakai untuk lambang Tuhan, dan juga setan memakai lambang ini. Mengapa? Sebab setan memang suka meniru, suka menipu, dan suka memalsu. Setan selalu meniru-niru cara ilahi, sebab cara Allah adalah cara yang paling efektif, paling heran dan indah. Tidak ada cara lain yang lebih baik. Setan ingin memakai cara seperti Allah sendiri untuk melawan Allah. Saya ulangi, setan ingin memakai cara seperti Allah sendiri untuk melawan Allah. Seolah-olah setan mau memakai, dalam arti tanda kutip, senjata makan tuan. Tetapi Allah tidak pernah kalah. Iblis akan selalu kalah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tritunggal Allah pun ditiru, dan begitu yang lainnya. Singa adalah bayangan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu 5 ayat ke-5. Tetapi juga setan itu seperti singa. 1 Petrus 5 ayat ke-8. Begitu pula burung-burung dapat merupakan lambang roh Tuhan dalam Matius 3 ayat ke-16. Tetapi dapat juga sebagai pelambang untuk iblis. Misalnya dalam Matius 13 ayat ke-19. Kita akan melihat beberapa macam jenis burung-burung yang najis atau yang keji. Yang pertama yang kita akan melihat Imamat 11 ayat ke-13, burung nasar, bugs dan nasar laut. Angel dalam Kejadian, ya, eagle dalam Kejadian, dalam King James Version. Dapat juga melambangkan roh Tuhan. Keluaran 19 ayat ke-4. Di sini melambangkan roh-roh jemawa, sombong. Daniel 7 ayat ke-4, Daniel 4 ayat 33, Obadiah 4. Roh yang suka mengangkat dirinya sendiri. Saudara-saudariku, mereka mempengaruhi orang-orang sehingga mereka merasa dirinya heran, diri yang besar, lalu mengangkat dirinya sendiri. Juga orang-orang yang di dalam pelayanan Tuhan harus hati-hati sesudah dipakai Tuhan dengan heran. Efesus 6 ayat 13. Supaya jangan lengah, sehingga sesudah dipakai Tuhan dengan heran tidak merasa kecil dan tidak berguna. Ini yang betul Lukas 17 ayat ke-10. Tetapi merasa dirinya VIP, penting, besar, sehingga pantas diperlakukan sebagai orang besar. Bahkan mulai mengangkat dirinya sendiri. Ini bukan dari Tuhan. Roh Tuhan membawa kita pada keinsiapan siapa sebetulnya kita ini. Dalam 2 Korintus 4 ayat ke-7. Roh Tuhan membuat orang menjadi rendah hati, sekalipun dipakai Tuhan amat heran. Orang yang heran kemudian membesarkan diri, itu kena pengaruh daging dan roh-roh nasar ini. Jangan mengangkat diri sendiri dalam perkara-perkara yang besar. Tunggu waktunya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat ke-6. Waktunya Allah itu paling indah. Mengapa? Sebab yang
pertama, Tuhan dapat mengukur kemampuan kita dengan tepat. Kalau sudah waktunya, pasti Allah akan mengangkat kita. Dan sama sekali tidak ada kesukaran bagi Allah untuk mengangkat siapa saja yang dikehendakinya. Allah dapat, dalam 1 Samuel 2 ayat ke-6 serta ayat ke-7. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa artinya orang itu sudah mampu dipercayai pekerjaan atau beban yang besar? Mampu berarti yang pertama, mampu itu berarti tahan uji. Sekali lagi, mampu itu berarti tahan uji. Kedudukan yang tinggi dipakai Tuhan heran pasti akan menerima banyak pujian. Manusia itu memang cenderung memuji dan memuja-muja orang yang dikaguminya. Bahkan Rasul Yahya pun berbuat demikian. Wahyu 22 ayat ke-8. Tentu ini kesalahan Yahya. Lebih-lebih orang Kristen yang bodoh amat nyaring suaranya memuji-muji orang yang heran atau yang sukses. Dan mereka tidak sadar, orang-orang Kristen bodoh ini, bahwa mereka sedang mengutuki asis-asis Allah itu. Amsal 27 ayat ke-14. Dan menjaring atau menjerat hamba-hamba Tuhan ini. Amsal 29 ayat ke-5 serta Amsal 27 ayat ke-21. Kalau lengah dapat jatuh dalam jaring mereka. Orang-orang beriman yang bodoh ini. Herodes dipuji-puji orang Sur dan Sidon. Kendak dia menjadi sombong luar biasa. Dia percaya bahwa dirinya semacam dewa dan ia dihukum Tuhan, dimakan cacing sampai binasa. Kisah Rasul 12 ayat ke-21 hingga ayat ke-23. Tapi bagaimanapun juga, lalu ada orang-orang dunia yang Kristen yang bodoh. Sebab itu orang yang dipakai Tuhan dengan heran pasti akan dipenuhi dengan banyak puji-pujian. Kalau ia belum mampu, ia akan tenggelam dan jatuh. Tuhan tidak mau mengangkat orang yang naik sebentar lalu jatuh dan lenyap untuk selamanya. Sebab itu orang yang mampu harus dapat menerima pujian dan hatinya tidak menjadi sombong. Ia tetap sadar dan insaf bahwa semua itu dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Semua puji adalah hak Tuhan. Betapa hebat akibat puji-pujian ada orang yang tidak mampu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama itu mampu berarti tahan puji. Yang kedua, mampu itu berarti tahan sengsara. Sebaliknya dari puji, orang-orang ini harus dapat menahan sengsara karena Tuhan. Menjadi hamba Tuhan yang dipercayai Tuhan perkara besar, tentu akan diserang iblis habis-habisan. Matius 24 ayat ke-24. Ada banyak fitnah, ada banyak ancaman, kata-kata jahat, serangan dalam segala bentuknya. Orang yang mampu diangkat Tuhan harus mahir menelan pil-pil pahit ini dengan penuh sukacita. Matius 5 ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Kisah Rasul 16 ayat ke-25. Kisah Rasul 5 ayat ke-41. Justru sengsara ini menumbuhkan iman kita makin murni. 1 Petrus 1 ayat ke-7. Dan roh kemuliaan Tuhan ada di atas orang yang bersuka dalam sengsara. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-12 hingga ayat ke-14. Saudara-saudariku, jangan takut menghadapi sengsara. Orang yang mampu diangkat itu orang yang biasa dalam sengsara. Orang yang mampu diangkat itu orang yang biasa dalam sengsara. Yesaya 53 ayat ketiga. Karena Tuhan, bukan karena dirinya sendiri. Kalau belum tahan sengsara, selalu bersungut-sungut dan mutung dalam arti dalam kutip, itu belum waktunya diangkat oleh Tuhan.
Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, mampu itu berarti juga tahan uang. Ya kan? Jadi yang pertama, mampu itu adalah tahan puji, dan yang kedua tahan sengsara, dan yang ketiga itu tahan uang. Juga ini merupakan persyaratan yang penting. Seringkali orang yang dipakai Tuhan dengan heran itu pada saatnya juga limpah dengan uang. Orang yang mampu diangkat oleh Tuhan, hidupnya bagi Kristus, juga uangnya, tujuan hidupnya semata-mata bagi Kristus. Filipi 1 ayat ke-21, Galatia 2 ayat ke-19 hingga ayat ke-20. Kalau toh ia mempunyai limpah dengan uang, kerinduannya terutama bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Orang yang tidak tahan uang akan tergoda waktu uang banyak bertumpuk-tumpuk dalam tangannya. Ia tergoda untuk memiliki sendiri, untuk menikmati daging-daging, dan itulah kejatuhannya. Yudas, Gehasi, Akan, dan seterusnya tak tahan melihat uang banyak. Orang yang belum tahan melihat uang banyak dan memakainya dengan baik-baik, belum waktunya diangkat Tuhan, juga belum waktunya diangkat dalam tugas-tugas penting oleh gereja. Beberapa orang mengira bahwa cukup seorang pelayan Tuhan yang baru mengurus uang, sebab ini perkara jasmani. Jangan dipegang hamba-hamba Tuhan yang lebih dipakai Tuhan. Ini salah. Ini salah. Sekali lagi, ya kan? Beberapa orang mengira bahwa cukup seorang pelayan Tuhan yang baru mengurus uang, sebab ini perkara jasmani. Ya kan? Jangan dipegang oleh hamba-hamba Tuhan yang lebih dipakai Tuhan. Ini salah. Orang-orang yang belum tahan atau melihat uang banyak, ia akan tergoda untuk berpikir jahat tentang jumlah besar itu, tergoda untuk ingin memilikinya seperti Yudas, tergoda dengan iri, tergoda untuk memakai jumlah besar itu untuk menguasai orang lain. Bahkan asis-asis Allah yang dipakai Tuhan itu. Jangan menaruh orang baru dalam urusan uang, apalagi jumlah uang besar. Ia tidak akan tahan melihat uang itu. Bukan orang kaya yang tahan lihat uang banyak, tetapi orang yang hidupnya sepenuh untuk Tuhan, yang sudah teruji. Sekali lagi, bukan orang kaya yang tahan lihat uang banyak, tetapi orang yang hidupnya sepenuh untuk Tuhan, yang sudah teruji. Yang keempat, yang mampu itu berarti tahan godaan. Sekali lagi, mampu itu tahan godaan. Tahan puji, tahan sengsara, tahan akan uang. Yang keempat, tahan godaan. Baik perkara duniawi, kemuliaan duniawi, godaan-godaan hawa nafsu. Hidup nikahnya harus baik. Orang yang hidup nikahnya tidak benar, tidak mengasihi istri, ya kan? Atau suaminya, tidak patut dipercaya pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, orang yang hidup nikahnya tidak benar, tidak mengasihi istri atau suaminya, tidak patut dipercaya pekerjaan Tuhan, sebab rumah tangganya yang rusak, begitu pekerjaan Tuhan akan rusak dalam tangannya. 1 Timotius 3 ayat ke-4 serta ayat ke-12. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau suami atau istri tidak dikasihinya, apalagi jiwa-jiwa dalam pekerjaan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat ke-20. Juga istri-istri yang di rumah tidak mau tunduk pada suaminya, itu hanya akan membuat onar dalam pekerjaan Tuhan, sumber kericuhan, sebab orang-orang daging bukan orang-orang rohani. 1 Petrus 3 ayat ke-5 hingga ke-6. Suami-suami yang hidup terpisah dari istri, apalagi yang cerai, tidak pantas melayani Tuhan. Orang yang diangkat Tuhan, lebih-lebih yang dipakai Tuhan dengan heran, akan banyak dikagumi orang. Lebih-lebih yang hidup dalam kedagingan akan mudah
diperalat iblis. Harus waspada dan tahan. Tidak memberi kesempatan pada iblis, sekalipun dalam pikirannya. Efesus 4 ayat ke-27, Yeremia 4 ayat ke-14. Kejatuhan dalam godaan itu mulai dalam pikiran yang tidak dipelihara, dalam pikiran yang kalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, asis Allah yang mampu diangkat Tuhan itu sudah sadar dan sungguh-sungguh memelihara kesucian hidupnya sampai dalam pikiran dan hatinya. Galatia 5 ayat ke-24, Mazmur 119 ayat ke-113. Saudara-saudariku, ini antara lain beberapa hal yang harus dimiliki hamba-hambanya untuk diangkat Tuhan dalam beban dan tanggung jawab yang besar-besar. Kedudukan tinggi itu bukan hanya kemuliaan, tetapi tanggung jawab yang besar. Jangan terburu-buru ingin dipercayai dalam perkara yang besar. Paling indah menunggu waktunya Tuhan, sebab itu berarti aman. Karena kalau Tuhan mengangkat, itu berarti yang pertama, orang itu sudah mampu menghadapi macam-macam kepahitan dan godaan. Dua, Tuhan menjaminnya. Ayat 3 ayat ke-27. Kalau Tuhan yang mengangkat, siapa berani yang mengganggu dan menghalang-halanginya? Ia mengganggu Allah dan hidup sebagai musuh Allah. Allah tak pernah salah. Melawan Allah berarti dosa. Hidup dalam kutuk Allah. Siapa dapat mengira atau mengacau kalau Allah itu mengangkat? Baik dalam perkara-perkara jasmani dan rohani. Kalau Allah yang mengangkat, maka Allah juga yang menjamin. Betapa indah, paling indah menunggu waktunya Allah. Jangan mengangkat-angkat dirinya sendiri. Jangan marah atau kecewa mengapa orang tidak menghargai dan mempercayai. Tunggulah waktunya Allah. Tumbuh dengan Allah sendiri, ya kan? Berjalan dengan Dia. Sampai di sini pembelajaran kita atau pemahaman kita akan sambung besok, tetap dalam Imamat 11 ayat ke-13 hingga ayat ke-23. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.